Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Hemilia. Di sini kita akan membahas tentang bahan ajar media audio visual bersama dengan salah satu dosen teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang, Dr. Anda Suslianingsih MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Feli. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, baik, di sini mau menanyakan beberapa hal tentang terkait dengan audiovisual, di mana Ibu Susi merupakan pengampu mata kuliah audiovisual itu sendiri. Pastinya teman-teman juga belum memahami tentang audiovisual itu sendiri. Jadi sebenarnya audiovisual itu apa sih Bu? Audiovisual itu kalau di tab itu ya media media pembelajaran audiovisual. Nah, dari artinya audio itu kan suara, ya. Betul. Visual itu apa ya, hal yang bisa dipandang ya. Visual itu dipandang. Jadi media audio visual itu media penekanannya pada suara dan pandang. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah itu media pandang dengar, ya, dipandang dan didengar. Nah, kedua itu dikemas dalam satu kemasan, biasanya dalam bentuk apa itu? Contohnya itu video, ya, kemudian televisi itu kan ada audio visual. Nah, audio di sini audio bukan hanya audio suara manusia, bukan, tapi bisa suara apa saja bisa digunakan sebagai media audio visual, ya. Ya, gampangnya media pandang dengar lah. Iya, ya. Lebih mudahnya ya Bu ya. Lebih mudahnya. Iya. Lalu penting nggak sih Bu mengetahui media audiovisual itu? Ya penting sekali, khususnya bagi misalnya guru ya itu juga penting. Kenapa? Media harus diketahui oleh seorang guru. Karena media itu adalah komponen dari pembelajaran, sedang pembelajaran itu sendiri yang merancang kan guru. Betul. Ya, nah karena itu komponen, jadi guru harus ya, hukumnya wajib lah, ya tahu, ya terampil ya dalam menggunakannya. Ya syukur-syukur bisa membuat. Iya, kreatif gitu ya Bu ya. Lalu mengapa setiap pendidik harus mengetahui media audiovisual itu Bu? Ya sebenarnya tidak hanya media audiovisual, kembali lagi semua media seorang guru itu harus paling tidak paham, ngerti ya, syukur-syukur bisa membuat tadi. Kenapa ya tadi? Karena media itu adalah komponen dari pembelajaran. Nah, komponen dari pembelajaran, sedangkan pembelajaran sendiri yang merancang adalah guru. Jadi paling tidak kan guru bisa tidak harus membuat, tapi bisa menggunakan dalam kelas sebagai media pembelajaran. Lalu kapan pembelajaran menggunakan media audiovisual dilaksanakan, Bu? Ya kapan saja ya, kapan saja kapan saja selama pembelajaran itu mau menggunakan media audiovisual. Tidak harus di kelas berarti ya Bu ya? Tidak harus di kelas, tapi kalau audiovisual kan tentunya harus ada, misalnya kalau video ada media playernya, ya, kemudian ada LCD-nya, ya LCD atau untuk monitornya lah, monitor. Nah, itu paling tidak ada itu. Nah, di mana saja bisa. Juga bisa. Ya. Ya. Ada syaratnya tadi, harus ada playernya, ya, ada alatnya untuk menayangkan menayangkan video atau ya film tadi itu. Ya. Lalu di mana tempat pelaksanaannya pembelajaran menggunakan audiovisual? Ya tadi di mana saja. Iya. Di mana saja ya. Di mana saja asal kalau video ada video playernya, ada monitor untuk menayangkannya untuk memonitor, ya ada alat menayangkannya yaitu LCD. Nah itu kalau kalau misalnya di luar kelas bagaimana Bu? Ya bisa saja, di mana saja, di HP kan juga bisa atau video. Ya kalau di HP kan tidak perlu ada LCD ya, tapi tetap pakai HP itu ya.
Baik Ibu. Lalu bagaimana cara strategi dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media audiovisual? Strateginya sepertinya bukan strategi ya, teknik aja, teknik bergurunya. Bagaimana cara mengaplikasikan atau menerapkan media video itu masing-masing guru punya teknik sendiri-sendiri. Tidak harus kamu pakai ini, enggak. Jadi kalau video ya tinggal klik, kalau pakai di ruang pakai LCD ya pastinya pakai LCD. alat playernya itu loh, player untuk menayangkan video itu. Baik. Lalu untuk apa perlu memahami teknik dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan audiovisual itu sendiri, Bu? Ya paling tidak karena tadi dia guru merancang pembelajaran, ya paling tidak ya bisalah aku menggunakan video yang namanya juga komponen pembelajaran tadi ya. Jadi ya harus tidak bisa membuat tapi bisa menayangkan. Ke siswa itu bisa menuangkan untuk ke siswanya, biar siswanya itu tahu gitu. Jadi gurunya itu harus bisa menjalankannya gitu, Bu. Terampil dalam teknik mengoperasikan video itu. Tidak harus membuatnya gitu ya. Tidak harus membuat. Jadi baik, kesimpulannya media audiovisual itu bisa dilihat dan didengar begitu ya Bu ya. Baik. Baik, terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.